Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, wahai mahasiswa-mahasiswaku. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang unik ya, terkait dengan RPS kita. Sesuai dengan yang telah kita rencanakan, pada minggu ini kita akan membahas tentang otak manusia ya. Kemarin kita sudah membahas juga tentang otak manusia, tapi istilahnya pembagian otak ini berdasarkan strukturnya ya, dengan kata lain perkembangan dari otak itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas otak manusia ini berdasarkan fungsinya. Oke, setuju? Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dulu pada tahun 1960 Paul MacLean itu melepaskan satu teori tentang bagian-bagian otak ya. Nah, bagian otak ini berdasarkan fungsinya. Teorinya ini dikenal dengan istilah the triune brain theory ya, bahwa teori 3 bagian otak. Ya. Apa saja 3 bagian otak manusia ini? Ya. Seperti yang kalian lihat pada PPT yang saya tampilkan, bahwa otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 wilayah berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama adalah otak reptil. Ini warna merah ini adalah otak reptil. Ya. Dikenal dengan lizard brain atau otak reptil atau otaknya buaya istilahnya, atau otak kadal ya. Nah, kemudian bagian yang kedua ini adalah otak mamalia atau otak memel. Nah, oke, ini kalau seperti kalian lihat ini warna ungu ini adalah otak mamalia. Nah, yang terakhir adalah otak manusia yang sesungguhnya ya. Atau inilah yang membedakan struktur otaknya manusia dengan otaknya hewan yang sudah maju, yaitu reptil dan mamalia ya. Nah, mengapa disebut dengan otak mamalia dan mengapa disebut dengan otak reptil? Ini karena di reptil strukturnya adalah seperti ini ya. Struktur dari otak reptil seperti ini, hanya terdiri dari bagian ini. Nah, jadi jangan heran mengapa kalau bangsa krokodil atau bangsanya hewan sejenis reptil yang lain, dia akan punya fungsinya adalah seperti ini nanti ya. Kita lihat apa. Demikian juga untuk otak mamalia ya. Otak mamalia yang lain selain dari manusia ya. Nah, dia memiliki struktur ini. Selain dari otak reptil ini, dia punya juga struktur yang bagian ini. Sehingga untuk mamalia biasanya agak lebih maju dibandingkan dengan otaknya reptil ya. Ada fungsi-fungsi tertentu di sini. Inilah yang membedakan mamalia ini dengan istilahnya reptil dalam hal pola berpikirnya ya. Nah, yang terakhir adalah otak manusia yang sesungguhnya ya. Jadi manusia itu memiliki ini, otak reptil punya, otak mamalia juga punya, dan terakhir ada tambahan. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu mamalia dan reptil. Oke, lalu apa fungsi dari ketiga otak ini? Nah, kita bahas ya. Apa saja yang merupakan komponen dari otak kadal atau otak reptil? Otak reptil ini terdiri dari batang otak dan otak kecil atau cerebellum. Fungsinya ini adalah terkait dengan keputusan ya. Setelah dia mendapatkan rangsang atau stimulus,
Nah, dia langsung memberikan keputusan dengan dua pilihan. Ya, pilihannya kalau tidak dia melawan atau fight istilahnya, dia akan lari atau pergi dari tempat itu. Flight atau terbang atau pergi, ya istilahnya. Nah, ini yang terjadi kalau untuk otak reptil. Jadi pikirannya cuman kalau seandainya dia menemukan stimulus, maka kalau dia tidak menyerang, melawan, dia nanti akan lari. Itu saja, simple hidupnya ya. Nah, ini pengendaliannya secara auto atau dengan kata lain refleks istilahnya ya. Dengan kata lain ini refleks istilahnya. Jadi tidak perlu untuk mereka untuk mikir seperti kita ya atau mengingat segala macam itu tidak perlu. Dia yang penting bila menemukan suatu rangsangan stimulus ini langsung direspon secara langsung ya. Kalau tidak diserang atau dia akan lari istilahnya ya, itu yang terjadi. Dan ini juga terjadi pada kita ya, pada manusia, terutama misalnya kita dalam hal menghadapi apa istilahnya tekanan atau mengalami ancaman. Nah, kita punya ini ya, yang ini merupakan stimulus dari otak sumsum tulang belakang kita, kemudian dia nanti akan berkoordinasi juga dengan ini bagian otak reptil kita ini, sehingga kita bisa melakukan yang namanya gerak refleks. Ya, misalnya ada satu benda yang mau masuk ke dalam apa istilahnya mata kita, langsung kita buang, jangan sampai kena ya. Nah, seperti itu. Itu artinya dalam hal ini tanpa kita berpikir lagi langsung direspon oleh tubuh kita ya. Nah, artinya yang berperan di situ adalah otak reptil kita. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang kedua adalah otak mammal. Otak mammal ini atau otak mamalia kita, yaitu dia berada di sistem limbik. Apa itu sistem limbik? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Sistem limbik terdiri apa saja. Ini beradanya di bagian tengah ini. Di dalam ya, bagian dalam, bukan bagian tengah, tapi bagian dalam dari otak kita ini. Apa fungsinya? Fungsinya ini dalam hal pengambilan keputusan setelah apa istilahnya datangnya respon. Ya. Nah, keputusan di sini dia artinya sudah memilah ya. Dia dengan mengungkapkannya dengan cara memberikan emosi atau dengan jalan mengingat atau ini dijadikan suatu kebiasaan atau habits istilahnya ya. Nah, ini terjadinya adalah di sini. Oleh sebab itu tidak usah bingung atau tidak usah apa istilahnya heran kalau seandainya orang hutan itu dia agak-agak mirip dengan kita ya, karena dia memiliki memori. Dia juga bisa merasakan apa istilahnya sedih, gembira ya. Kucing kalau melihat apa majikannya pergi dengan kucing lain atau dia punya itu dia akan merasakan sedih juga, ada merasakan apa emosi cemburu segala macam itu ya. Nah, itu juga terjadi di kita juga sama seperti itu. Apabila kita hanya mengingat saja tanpa memikirkan apa yang nanti akan terjadi setelahnya gitu ya, langsung kita respon dengan cara menangis, kemudian atau dengan marah istilahnya ya, atau melakukan cemburu buta istilahnya ya, setelah melihat orang yang kita senangi dengan apa istilahnya pergi dengan orang lain gitu ya. Nah, itu artinya kita hanya berpikir menggunakan otak mamalia kita ya, belum sampai ke tingkat berpikir atau tingkat yang kita sebut dengan menggunakan otaknya manusia yang sesungguhnya. Oke. Oke, yang ketiga adalah otak manusia yang sesungguhnya. Berada di mana? Dia beradanya di bagian neokorteks. Nah, yaitu yang ini. Semua ini ya. Nih. Yang berlekuk-lekuk seperti ini yang kita kemarin sebut ada apa? Ada sulcus, ada gyrus ya. Nah, ada yang namanya visur. Nah, di sini semuanya. Nah, ini kita sebut dengan neokortex, ada bagian di sini. Karena di bagian ini penuh dengan yang namanya bagian saraf yang kita sebut dengan dendrit, akson dan soma di sini ya. Semuanya ada di sini. Ya, oke.
Nah, untuk apa neokorteks ini? Ya, dia akan berfungsi dalam hal bahasa, ya, pengenalan bahasa, kemudian berpikir abstrak. Nah, ya, jadi dia bisa rangsangnya ini tidak harus dia dalam bentuk yang nyata seperti ini, tapi dia bisa memikirkan sendiri dan membentuk stimulus ini. Ya, kalau seandainya dia dengan dalam hatinya gini, oh, besok saya akan. Nah, itu bisa menjadi stimulus bagi neokorteks sehingga nanti akan diolah di dalam tubuhnya dan dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi atau dengan kata lain dia bisa memprediksi, ya. Nah, oleh sebab itu selain berpikir abstrak juga berlaku juga untuk perannya sebagai berimajinasi atau membayangkan atau justru dalam hal yang kebingungan atau kondisi bingung, ya, istilahnya mendapatkan permasalahan istilahnya. Nah, istilahnya sehingga bagaimana sih pemecahan masalah seperti ini. Nah, itu dalam kondisi seperti itu berarti kita sudah menggunakan istilahnya otak kita sebagai otaknya manusia, ya. Nah, oleh sebab itu ini akan terkait dengan fungsi otak kita menalar atau reasons dan melakukan yang namanya rasional. Istilahnya sesuai enggak dengan kenyataan rasionalnya istilahnya, ya. Oke, saya harap ketiga bagian otak ini bisa dimengerti dan dipahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini balikannya, ya. Keterangan dari yang tadi saya bilang. Untuk otak reptil ini mengendalikan fungsi motor sensorik yang secara langsung ya berasal dari panca indera. Kemudian langsung direspon autopilot tadi ya. Nah, gunanya adalah untuk mempertahankan hidup secara naluri ya. Nah, dapat instingnya dari induknya. Kalau misalnya ada benda yang bergerak itu makanan. Nah, istilahnya langsung dia nanti tidak mikir lagi. Respon dia secara itu langsung makan istilahnya ya. Atau oh itu adalah jenis saya yang cantik misalnya itu ya. Nah, itu dorongan seksualnya langsung di situ ya istilahnya. Jadi dia tidak mikir lagi istilahnya untuk membiarkan untuk dia tempat tinggal, untuk melindungi diri ya. Nah, ini otak reptil ya secara langsung tanpa ada pertimbangan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah otak mamalia ya. Yang tadi saya bilang sistem limbik. Nah, sistem limbik ini terdiri dari 5 bagian ini ya, yaitu bagian amigdala namanya nih. Ya, amigdala ini terkait dengan batang otak dan cerebellum yang warna ini ya amigdala langsung berhubungan dengan bagian batang otak ya. Amigdala ini fungsinya untuk motivasi, awal motivasi ya. Dia akan mempengaruhi motivasi kita. Kita semangat atau tidak semangat itu nanti akan diatur oleh amigdala ini. Kemudian mengendalikan emosi. Ya, kita senang atau tidak senang itu nanti larinya ke amigdala yang mengaturnya. Kemudian respon takut, kita khawatir, segala macam itu nanti akan terjadi. Nah, ini adalah di amigdala ya. Kemudian interpretasi ekspresi emosional yang nonverbal istilahnya. Nah, ini juga di amigdala ya. Kemudian selain dari amigdala yang dekat ini adalah hipokampus. Kalau amigdala tadi terkait dengan emosi atau ini, tapi kalau untuk memori ya, ini akan terkait dengan bagian yang ini yang kita sebut dengan hipokampus. Ini kalau kita lihat nih panjang ya hipokampusnya. Nah, melilit seperti ini. Oke, ya. Nah, hipokampus ini memiliki peran ya di dalam pembelajaran kita, in our learning, ya. Nah, dalam pembelajaran kita belajar sesuatu itu dari sana. Nah, untuk yang orang hutan tadi, mengapa dia bisa belajar? Karena dia punya hipokampus juga ya. Dia punya sistem limbik yang memiliki hipokampus, sehingga dia bisa mengingat juga memori. Dia juga mampu untuk istilahnya membandingkan antara yang nyata dengan yang dia harapkan istilahnya. Ya, sensory information to expectation ya istilahnya. Dia bisa membandingkan ini dia bisa mempertimbangkan istilahnya ini sensoris ini
patut atau tidak layak untuk diingat. Nah, istilahnya seperti itu. Itu di bagian hipokampus. Ya, ingat bahwa ini otak mamal. Dia punya seperti ini. Artinya orang hutan, kucing, anjing, sapi, segala macam itu juga punya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya adalah talamus. Nah, semua organ ini saling berkaitan ya. Talamus. Talamus ini bagian dari otak depan. Nih, ternyata nih lanjutannya nih. Nah, berarti kita membaca berikutnya bukan dari talamus harusnya ya, harusnya dari hipotalamus. Nah, di otak depan ini nanti dia di ujungnya ini ada hipotalamus, kemudian ada talamus. Nah, di bagian hipotalamus ini adalah bagian otak besar bagian depan ya, dia mengatur atau meregulasi sejumlah ketakutan ya istilahnya. Nah, ini agak mirip kerjanya dengan amigdala ya. Amigdala ini dia merespon takutnya, motorisnya. Kalau yang ini dia mengatur sejumlah ini. Sudah tahu dia apa istilahnya rasa takut ini dia harus ekstrim atau tidak ekstrim untuk takut ini ya. Nah, ini yang ngaturnya adalah di sini. Jadi kalau seandainya amigdala ini memberikan respon takut nanti ini. Nah, untuk mengendalikannya ini nanti ada perannya itu adalah di hipotalamus. Oh, sudah cukuplah ini walaupun berbahaya nanti ada ini ada. Nah, itu yang mengatur semua itu sehingga orang itu bisa jadi balik lagi melakukan aktivitas ini karena ada kaitan kerja ini. Ada hipotalamusnya ya. Oke, jangan takut. Kemudian rasa haus, sejumlah rasa haus juga ya, mengatur rasa haus. Kemudian mengatur dorongan seksual, ya. Nah, ini di bagian hipotalamus. Baik perempuan, laki-laki untuk dorongan seksualnya itu adalah di sini. Inilah yang mengakibatkan seorang laki-laki melihat perempuan itu jauh lebih cantik daripada yang lain, misalnya ya, seperti itu. Begitu juga dengan yang perempuan melihat laki-laki seperti itu, ya. Nah, ini diatur oleh hipotalamus. Kemudian ada agresi yang kita rasakan. Artinya ada kemajuan. Apa istilahnya? Gimana ya? Agresi. Agresi itu apa istilahnya ya? Satu kerja yang terus-menerus gitu istilahnya. Melakukan agresi istilahnya. Melakukan kemajuan istilahnya. Bergerak terus istilahnya. Istilahnya seperti itu ya. Tanpa mundur kita sebut dengan apa agresi istilahnya ya. Nah, ini semangat juga termasuk dengan semangat motivasi tadi juga ada di sini istilahnya. Nah, ini diatur oleh hipotalamus. Kemudian bagian talamus ini bagian otak depan juga yang mengirimkan kembali informasi dari organ sensori ke korteks cerebral. Artinya ini nanti larinya ke kognitif ini. Nah, lanjutan dari hipokampus ini adalah di talamus. Dari talamus ini nanti dia akan mengirimkan apa istilahnya sensori ya informasinya ini ke bagian korteks ini melewati yang namanya korteks singulit ini ya. Nah dari sinilah sehingga apa istilahnya yang kita bisa melakukan pembelajaran memori dan segala macam sehingga kita ingat istilah ada jalurnya ke sini ya. Nah selanjutnya bagian yang tidak kalah penting adalah ini korteks singulat. Ini merupakan komponen kortikal yang utama ya dari sistem limbik karena di dalam ini jiwanya ini memprosesing emosional dan kognitif. Jadi semua ini ya semua sensor maupun motoris ini nanti akan diaturnya di sini. Sehingga bagian ini merupakan bagian yang paling penting. Oke, jelas ya? Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk otak mamalia ya. Nah, kalau kita berpikirnya cuma sampai ke sana, berarti otak kita baru kita gunakan untuk bagian otak mamalia istilahnya ya. Oke. Lalu bagaimana supaya kita menjadi apa istilahnya manusia sesungguhnya? Nah, ini ada bagian yang ini yang kita sebut dengan neokorteks ya. Nah, di dalam neokorteks ini nanti kita akan apa istilahnya melakukan fungsi karena ini merupakan pusat dari berpikir, berbicara, melihat, mencipta istilahnya ya. Nah, mencipta ini yang luar biasa. Ya. Nah, disinilah merupakan bagian otak yang merupakan tempat kecerdasan Anda.
Karena mengapa di bagian korteks inilah berbagai macam informasi itu diterima kemudian diolah, ya. Nah, di sini bersemayam kecerdasan lebih tinggi intuisi karena di sini bisa menerima informasi yang tidak dapat diterima oleh panca indera. Yang seperti yang bilang tadi ya, dengan pikiran saja ya. Nah, ini sebenarnya bukan dari mata, bukan dari telinga, bukan dari tapi dari pikiran kita sendiri. Dari yang bagian yang memori yang ada di otak mamalia tadi, ya. Ini bisa jadi stimulus untuk bagian neokorteks. Nah, inilah yang apa istilahnya yang membuat kita jadi lebih cerdas istilahnya ya. Kita memikirkan apa yang tadi di memori tadi kita olah. Kita runut ke sini ke sana sehingga kita bisa menciptakan sesuatu atau kita bisa memprediksi sesuatu. Oke, demikian penjelasan saya tentang 3 bagian otak berdasarkan fungsinya ya. Otak reptil, otak mamalia dan otak manusia yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana otak itu sebenarnya bekerja ya? Nah, pada saat otak kita bekerja itu dia akan melepaskan suatu gelombang energi istilahnya. Atau suatu gelombang. Gelombang ini ukurannya adalah hertz ya. Nah, aura semacam itulah. Nah, otak kita ini ternyata memiliki 5 gelombang otak. Ada 5 gelombang otak di dalam pada saat otak kita bekerja ya. Nah, gelombang yang pertama namanya di gelombang delta. Ya, dia antara 0,5 sampai 4 Hz. Kalau kalian lihat kemarin waktu kita pertama kali bahas tentang otak, ya ada yang gambar warna abu-abu. Nah, inilah di sini dia, ya. Nah, pada saat kita bekerja dengan gelombang otak delta ini nanti akan merangsang pelepasan hormon anti-aging. Nah, ya. Di sini istilahnya kita dalam kondisi rileks, santai istilahnya ya. Tenang, bahagia, tidak dalam kondisi tekanan. Ya. Nah, kalau pada saat kita tenang, tidak memikirkan sesuatu hal yang memberatkan istilahnya ya. Nah, ini nanti akan melepaskan suatu hormon anti-aging ya. Yaitu hormon growth hormone atau HGH atau hormon pertumbuhan ya. Nah, sehingga apa istilahnya bawaannya santai saja, rileks terus gitu istilahnya ya. Iya, istilahnya. Ya. Nah, ini nanti akan bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh kita ya dengan melepaskan stres atau tekanan serta meningkatkan kemampuan spiritual kamu. Wah, spiritual kamu ya. Ada tenaga dalamnya. Nah, ini di gelombang yang pertama yaitu delta ya, 0,5 sampai 4 Hz. Bukan berarti dalam kondisi tidur ini ya, belum tentu. Yang penting istilahnya tenang. Tidak banyak yang dipikirkan. Kemudian kita istilahnya masuk ke gelombang yang kedua yaitu theta, bekerja di antara 4 sampai 7,5 Hz ya. Nah, gelombang otak yang bekerja di alam bawah sadar manusia. Ini ya, yang ini theta ini di bawah alam sadar kita ya. Nah, ini terjadi ketika manusia itu dalam kondisi tidur ringan. Bukan tidur beneran, namun hampir tertidur. Tapi belum tentu dia apa istilahnya tidur asli gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita bilang tuh tidur ayam-ayam istilahnya seperti itu ya. Nah, pada saat itu gelombang otak kita adalah di sini di gelombang theta ini ya. Nah, di saat inilah biasanya digunakan orang bisa kita untuk menenangkan diri sehingga membangkitkan aura istilahnya tenaga dalam kalau orang Cina itu ya. Nah, seperti itu. Bisa melatih itu. Kemudian pada saat kita berdoa khusyuk misalnya seperti itu ya. Itu sebenarnya di gelombang theta ya. Nah, pada saat ini biasanya mudah sekali kita apa istilahnya dipengaruhi. Ya, biasanya kita mudah dipengaruhi sama orang. Oleh sebab itu ada istilahnya nih, gelombang otak ini adalah untuk hipnosis. Biasanya digunakan hipnosis. Jadi orang-orang yang biasanya untuk menghipnotis orang itu dia memanfaatkan gelombang theta ini. Ya. Pada saat ini orang antara sadar sama seperti itu sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh orang.
melalui suara atau melalui sentuhan, sehingga gelombang dia sama gelombang kita itu sama, sehingga kita bisa dikendalikannya ya. Nah, ini pada saat ini hormon yang dilepaskan adalah hormon melatonin, katekolamin, dan AVP atau arginin vasopressin yang mengatur apa istilahnya tekanan di pembuluh darah kita ya. Oke. Gelombang yang ketiga adalah alfa. Nah, alfa ini adalah pada saat kita mau istirahat. Ya, belum istirahat. Kalau istirahat tadi yang gelombang delta tadi ya. Kalau alfa ini kita kerja tapi sudah apa istilahnya mau istirahat. Nah, seperti itu ya. Nah, saat rileks, santai, mulai istirahat. Nah, di sini kita sudah mulai memikirkan menghubungkan antara pikiran sadar dengan alam bawah sadar. Ya. Nah, ini biasanya kita manfaatkan untuk berpikir, mengolah informasi yang tadi ada stimulus apa istilahnya yang dari internal kita ya, sehingga ini menimbulkan ide-ide kreatif. Nanti saya akan seperti ini, saya akan seperti itu. Kalau kita bilang tuh apa istilahnya melamun ya, bukan melamun, apa istilahnya? Kalau melamun kan lepas, artinya di situ gelombang theta. Ini hampir sama seperti itu, bukan melamun tapi ada yang kita pikirkan seperti itu ya, tapi tidak ada berpikir keras. Nah, ini biasanya apa istilahnya kondisi yang menyenangkan lah bagi kita ya istilahnya ya. Nah, pada saat ini akan keluar hormon kesenangan kita yaitu endorfin dan serotonin. Nah, oke ya. Kemudian gelombang yang keempat adalah gelombang beta. Nah, gelombang beta ini adalah pada saat kita dalam kesadaran penuh, yaitu melakukan aktivitas mental yang menggunakan otak, tapi tidak sampai ekstrim, ya. Nah, tapi yang standarnya, istilahnya ya. Kalau misalnya kita bekerja, kita belajar, kita memperhatikan orang lain, lari misalnya ya. Nah, itu kita berada pada gelombang beta otak kerja kita ya. Nah, ini biasanya memicu otak kita itu mengeluarkan hormon kortisol dan norepinefrin sehingga menghasilkan energi di dalam tubuh kita ya. Nah, ini dapat menimbulkan tekanan berupa cemasan, khawatir nanti kalau tugasnya tidak selesai nanti bagaimana, sehingga nanti biasanya timbul stres dan depresi, biasanya seperti itu ya. Ini di gelombang beta. Tapi ini masih bisa bisa dikendalikan dengan cara mengembalikan ke gelombang alfa ya, untuk gelombang beta. Nah, kemudian gelombang yang terakhir adalah gelombang gamma. Ini lebih tinggi daripada gelombang beta ya. Ini biasanya terjadi aktivitas yang cenderung tidak biasa, bahkan ekstrim ya. Bisa dikatakan di atas rata-rata dari orang-orang yang lain misalnya. Ya, kerjanya penuh banget, dimarahin orang segala macam sehingga dia apa istilahnya bisa saja sampai berpikirnya itu dia adalah orang yang paling buruk di dunia, orang yang paling apa istilahnya yang paling berbahagia di dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja dia sebagai yang paling buruk, bisa saja dia yang paling apa istilahnya paling senang atau paling membahagiakan istilahnya ya. Nah, istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya dalam kondisi kesadaran yang sangat penuh istilahnya ya. Aktivitas mentalnya sangat tinggi. Ini kalau terus-menerus dilakukan, ini akan mengakibatkan orang itu jauh jadi lebih ambisi istilahnya ya. Tanpa memikirkan orang lain. Nah, sehingga dia egonya muncul istilahnya. Kata lain, ini biasanya kalau sudah terus-menerus menggunakan gamma ini bisa merusak apa istilahnya kerja otak yang lain. Ya. Nah, sehingga ya itulah bisa jadi gila dan lain-lain seperti itu ya. Kita sebut dengan istilahnya gila itu ya. Oke. Bisa diikuti ya sampai di sini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah selain otak kita kerja tadi, bagaimana pada saat kita tidur ya. Nah, tadi saya bilang ada yang gelombang hampir tidur yaitu di gelombang delta ya. Nah, ini untuk tidur ini dalam siklus tidur kita itu biasanya terjadi di dalam 8 jam ya. Nah, di dalam kita tidur ini kita melalui yang namanya 4 tahapan ini.
Dari 4 tahapan ini kita melalui yang namanya 2 fase, ya. Fase pertama namanya adalah non rapid eye movement. Ini kita sebut dengan tidur ayam yang tadi ya, dengan katanya, tapi kita istilahnya tidak melihat, seolah-olah mata kita melihat yang lain-lain seperti itu. Nah, itu kita sebut dengan kondisi tidur. Nah, yang non rapid eye movement, ya, atau dengan tidak mimpi. Nah, kita sebut ya. Jadi tidur kita itu ada tidur yang biasa, ada tidur dengan mimpi. Nah, yang mimpi adalah yang warna biru nih, atau dengan kata lain tidur dengan rapid eye movement. Rapid itu dengan cepat, ya. Eye itu mata, movement mata. Jadi seolah-olah mata kita itu melihat sesuatu bergerak dengan cepatnya, ya. Nah, padahal kita tidur. Nah, ini kita sebut dengan rapid eye movement, atau istilah kerennya adalah mimpi. Oke, jelas ya? Nah, sebenarnya tahapan tidur kita mulai dari bangun ini, kemudian kita akan masuk yang rapid, non rapid eye movement, tidur tapi kita tidak mimpi ya. Oke. Kemudian nanti kita akan masuki fase pertama. Fase pertama di sini adalah kita mengistirahatkan otot-otot. Otot mata, ya, otot di tangan kita, segala macam itu kita istirahatkan. Jadi dengan kata lain kita berbaring segala macam itu membuat bagian otot ini tidak bekerja, ya. Nah, itu tahap 1. Kemudian nanti pada masanya kita akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 di sini antara lain yang istirahat adalah pencernaan kita, ya, pencernaan kita dan sebagian dari otak. Sebagian otak kita itu sudah mulai istirahat. Nih 2 ya, kedua. Nah, kemudian di tahap ketiga dan 4 ini sama ya. 3, 4 ini sama. Tahap ketiga ini mulai ada sebagian besar otak kita mulai istirahat, ya. Kemudian otot-otot mata istirahat, paru-paru istirahat. Enggak ya. Kalau paru-paru istirahat atau jantung kita istirahat, udah berarti kita bukan tidur namanya ya. Intinya kita namanya apa istilahnya mengalami kematian istilahnya ya. Nah, pada saat itu organ yang lain juga istirahatnya. Itu 3, 4. Dengan kata lain ini benar-benar mata kita sudah istirahat total, ini otot-otot kita ya. Otot mata istirahat total, otak juga sebagian besar sudah mulai istirahat di sini. Nah, 3, 4. Cuma persentasenya saja yang berbeda antara 3 dan 4. Ya, kemudian dari 1 jam dari kita tidur itu baru kita masuk ke yang namanya rapid eye movement di sini. Ya. Nah, di sini segala informasi yang kita peroleh sebenarnya diproses di sini. Sehingga memunculkan yang namanya rapid eye movement yang kita sebut dengan mimpi ini. Ya, ini artinya otak-otak kita sudah mulai menghubungkan kembali, tapi tubuh kita masih tidur. Nah, makanya kita sebut seolah-olah mata kita terbuka dan melihat segala sesuatu, ya istilahnya. Dengan rangkaian ceritanya. Itu artinya otak kita lagi berkoordinasi antara satu bagian dengan bagian lain. Antara satu lobus dengan lobus yang lain. Ini kita sebut dengan mimpi. Nah, ini terjadi terus-menerus ya, secara bersiklus nih. Kamu lihat nih, dari tahap 1, kemudian tahap 2, ketiga, keempat, balik lagi nanti ada rapid eye movement lagi, mimpi lagi, balik lagi ke 1, kedua, ya, mimpi lagi. Nah, setelah banyak koordinasi-koordinasi yang terhubung di sini, koneksi-koneksi yang terhubung, kita membuat apa istilahnya prediksi atau kita membuat keputusan sehingga bisa memecahkan istilahnya ya. Nah, ini nanti apa istilahnya akan lamba laut yang bagian non rapid eye movement ini atau tidur ini nanti mendekati fase kita bangun. Nah, pada saat yang sudah full istilahnya di sini istirahatnya ya, ini istirahat semua. Ini sudah mulai bangun otot-ototnya semua ya. Nah, akhirnya kita bangun atau wake, nah, istilahnya. Nah, di sini sampai menimbulkan
memori istilahnya mimpi yang terakhir. Nah, biasanya di sinilah yang kita ingat mimpinya. Ya. Mimpi setelah kita bangun itu adalah mimpi yang terakhir ini nih yang kita ingat. Kalau yang lain-lain ini kita tidak ingat sama sekali. Yang kita ingat adalah yang terakhir ini. Oke, nah inilah yang kita sebut dengan siklus tidur atau tahapan tidur. Oke, lanjut. Lalu bagaimana sebenarnya cara otak anak itu bekerja ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cara kerja otak manusia ini sangat unik, memang unik ya. Semakin banyak kita gunakan dan menerima rangsangan, maka akan semakin banyak kuat pula sambungan sel-sel otot yang terbentuk. Ya, atau informasi ini akan diperkuat terus istilahnya ya, sehingga kita semakin ingat dan muncul memori ya. Semakin sering digunakan, semakin berkembang volume otak. Artinya semakin banyak hubungan di otak kita nih. Ya. Nah, maka semakin tinggi juga potensi anak itu akan menjadi anak yang hebat atau anak yang cerdas. Karena dia akan memiliki banyak pengalaman, banyak hubungan, koneksi antara yang ada di otaknya. Oke, bisa diikuti ya bagaimana cara kerjanya ya. Nah, ini bukan cuma terjadi pada anak-anak. Anak-anak lebih cepat untuk memunculkan hubungan-hubungan ini. Yang seperti di awal jumpa kita bahwa anak antara 0 sampai 5 tahun ya, itu merupakan masa emasnya mereka belajar itu. Sampai 50% dia membentuk koneksi-koneksi itu ya. Nah, supaya dia bisa istilahnya emosinya terkendali, kemudian kognitifnya juga terkendali, bagaimana supaya otaknya bisa baik istilahnya ya. Nah, ini kita bisa melakukan aktivitas belajar dengan pendekatan emosional dibandingkan dengan rasional. Jadi pendekatan emosional kita ke anak itu akan lebih penting untuk dia dibandingkan kita memaksakan dia harus menggunakan rasionalnya atau berpikir istilahnya yang agak klik istilahnya ya. Nah, yang menyenangkan akan lebih mudah diterima oleh mereka untuk membuat simpulan-simpulan koneksi-koneksi ini ya. Nah, ini juga supaya amigdalanya berfungsi optimal. Tadi ingat ya, amigdala tadi untuk emosi, motivasi. Nah, kalau sudah motivasinya bangun, maka emosinya juga akan merasakan senang. Nah, ini baru nanti akan lari ke hipokampusnya ya, terbentuk yang namanya learning dan memori. Kemudian jaringan kerja otak dan pada bayi ini koneksinya terbentuk banyak ya, terutama untuk sensoris penglihatan, pendengaran ya. Nah, ya, ini membuat anak itu jadi lebih cepat untuk belajar sehingga dia bisa untuk bicara. Ya, dengan melihat, dengan mendengar untuk anak-anak bayi itu ya. Nah, tapi pada saat umur 5 tahun, dia bukan cuma kata-kata lagi, tapi dia sudah mulai memikirkan bagaimana hubungannya dengan teman dia ya. Nah, di sini sudah mulai ada istilahnya amigdalanya mulai bekerja. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Semoga menyenangkan dan memberikan informasi yang banyak bagi kalian ya, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Saya akhiri perjumpaan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.